Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, semoga dirahmati Allah. Insya Allah ke depannya kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yaitu Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Di hadapan kita terdapat berbagai macam cetakan dan kami ingin menunjukkan bahwa tidak mengapa teman-teman menggunakan cetakan mana saja asalkan isinya sama, ya, walaupun mungkin cetakannya berbeda. Adapun cetakan yang kami pakai yaitu cetakan Pustaka Al-Wadi, kayak gitu, yang terdapat tahqiq dan ta'liknya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Al-Juz'ul Awwalu, juz yang pertama, Qawaidun Nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Qawaidun Nahwi, Muqaddimah, Aqsamul Kalimatil Arabiyyati, jenis-jenis atau macam-macam kata dalam bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang dengannya kita mengetahui setiap jabatan atau kedudukan dari setiap kata yang terdapat di dalam jumlah. Wadobtu awakhiril kalimati, dan dengan nahwu pula kita mengetahui dobet atau ketepatan atau harokat akhir dari sebuah kata. Wa kaifiyatu i'rabiha, dan dengan nahwu juga kita mengetahui bagaimana cara mengi'rab. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama ada isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama ada al-ismu. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'nan mujarrodin minaz zamani. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna yang terbebas atau tidak terikat dengan waktu. Nah, kita lihat di footnote-nya. Alismu fi istilahin nahwiyina, isim menurut istilah para ahli nahwu, yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin, yaitu sebuah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Contoh mislu rojulun, ya, rojulun seorang laki-laki, ya, ini insan manusia. Kemudian asadun, singa, ya, seekor singa, itu masuk ke hayawan, hewan. Kemudian zahrotun, bunga, masuk ke nabat, yaitu tumbuhan. Kemudian haitun, tembok, masuk ke jamad, yaitu benda-benda mati. Kemudian al-qahiratu, kota Kairo, masuk ke makan, yaitu tempat. Kemudian syahrun, bulan, masuk ke zaman, yaitu waktu. Kemudian nadhifun, ya, bersih, yaitu masuk ke sifat. Kemudian istiqlalun, yaitu merdeka. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, isim terbedakan dari kata-kata yang lain bahwasannya isim dapat yumkinu tanwinuhu, ya, dapat bertanwin, ya, dapat bertanwin. Mislu contohnya rojulun, kitabun, syajarotun, ya, seorang laki-laki. Kemudian kitabun, sebuah buku atau sebuah kitab. Kemudian syajarotun, sebuah pohon. Nah, ini karena terdapat tanwin, maka kata tersebut merupakan isim, ya, kata tersebut merupakan isim. Kemudian yumkinu idkhalu al alaihi, yaitu isim terbedakan dari kata-kata yang lain bahwasanya isim dapat kemasukan al, ya, al bisa juga disebut dengan alif lam, ya, alif lam.
Nah, mislu contoh ar-rajulu al-kitabu asyajaratu. Di sini kemasukan al atau alif lam, maka kata tersebut atau kata-kata ini merupakan isim. Kemudian yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Kemudian bisa kemasukan huruf nida, ya huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Contohnya apa? Ya rojulu. Kemudian ya Muhammadu. Nah, ya ini merupakan harfun nida. Ya merupakan harfun nida. Nah, karena terdapat huruf nida, maka kata setelahnya yaitu rojulu dan Muhammadu merupakan isim. Kemudian yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idhofati, yaitu dapat majrur, ya dapat majrur dengan huruf jar atau dengan idhofah, penyandaran. Contoh mislu ala syajaroti. Ala syajaroti. Ala ini merupakan huruf jar, maka kata setelahnya yaitu asyajarah majrur, jadi asyajaroti. Maka asyajaroti merupakan isim karena dapat majrur, ya dengan huruf jar. Kemudian setelahnya yaitu gusnu asyajaroti, gusnu syajaroti, ya gusnu syajaroti, yang artinya ranting pohon. Nah, asyajaroti ini majrur karena idofah, penyandaran, ya ranting pohon, itu asyajaroti karena majrur dengan idofah, penyandaran, maka asyajaroti merupakan isim. Kemudian yumkinu al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu, yaitu isim, ya dapat menjadi al-isnad ilaih, yaitu yang disandarkan kepadanya. Maksudnya adalah yang dikabarkan tentangnya, yaitu menjadi topik pembicaraan atau musnad ilaih. Ya, mungkin ada pembahasannya nanti. Intinya biasanya misalkan musnad ilaih itu seperti mubtada. Nah, misalkan dalam contoh ini al-kitabu mufidun. Ya, al-kitabu mufidun. Maka al-kitabu ini merupakan ya musnad ilaih, ya atau mubtada, ya. Maka al-kitabu ini merupakan isim. Ini salah ya teman-teman di cetakan yang kami pakai. Yang benar adalah al-kitabu mufidun. Kemudian wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan au aktsara min hadhil alamati litakuna isman atau litakuna asman. Dan cukup sebuah kata menerima satu tanda atau lebih dari tanda-tanda yang tadi untuk menjadi isim. Jadi cukup satu tanda ya atau lebih agar menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan isim. Kemudian yang kedua ada al-fi'lu, fi'il. Huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman yang khusus. Pada zaman yang khusus maksudnya pada zaman lampau, ya, yaitu fi'il madhi, kemudian zaman sekarang, dan juga zaman atau masa yang akan datang. Ya, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Contoh, mithlu kataba. Ya, kataba. Dia seorang laki-laki telah menulis. Nah, ini menunjukkan masa lampau. Kemudian yang kedua, yajri. Yajri yaitu mengalir atau berlari. Mengalir atau berlari. Nah, ini merupakan fiil mudhari. Ya, bisa diartikan sedang atau akan, tergantung konteksnya nanti. Kemudian isma, dengarkanlah. Isma, dengarkannya. Dengarkanlah, fiil amr. Kemudian wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu, fi'il terbedakan dari kata-kata yang lainnya bahwasanya fi'il dapat ittisaluhu bita'il fa'ili. Fi'il dapat bersambung dengan tak fa'il. Apa itu tak fa'il? Tak fa'il tak yang menunjukkan pelaku, ya, tak yang menunjukkan pelaku atau fa'il. Mislu contoh katabtu. Ya, katabtu di sini ada
tak, ya tak fa'il. Ya, aku telah menulis, katabtu. Kemudian syakarta, ya syakarta. Nah, tak di sini merupakan tak fa'il, yaitu kamu seorang laki-laki telah berterima kasih atau telah bersyukur. Kemudian ittisaluhu bita ittaknisi. Ya, fiil dapat bersambung dengan tak taknis. Tak taknis yaitu tak yang menunjukkan bahwa pelaku atau fa'ilnya merupakan mu'annas. Ya, mu'annas. Mislu contoh katabat. Ya, katabat. Dia seorang laki-laki telah menulis. Kemudian taktubu. Nah, tak di sini merupakan tak taknis, yaitu dia seorang perempuan telah menulis. Atau dia seorang perempuan menulis. Ya, dia seorang perempuan menulis, ini merupakan fi'il mudhari. Kemudian ittisaluhu biya ilmu khotobati. Ya, ittisaluhu biya ilmu khotobati. Yaitu dapat bersambung dengan ya mukhotobah. Ya al-mukhatabah yaitu ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya merupakan perempuan, ya, atau muannas. Misalkan contoh taktubina, ya taktubina, kamu seorang perempuan sedang menulis. Taktubina di sini ada ya di sini, ya. Kemudian ushkuri, ya ushkuri, bersyukurlah kamu atau berterima kasihlah kamu wahai perempuan. Nah, ya di sini merupakan ya al-mukhatabah yang menunjukkan lawan bicaranya yaitu perempuan. Kemudian ittisaluhu binunit taukidi. Fiil dapat dibedakan dengan bahwasannya fiil bisa bersambung dengan nun taukid. Contoh layak tubanna, ya layak tubanna, dia seorang laki-laki benar-benar akan menulis, kayak gitu. Ini merupakan nun taukid. Kemudian ushkuronna, ya ushkuronna, yaitu ya ushkuronna artinya benar-benar berterima kasihlah kamu, ya benar-benar berterima kasihlah kamu. Nah, ini karena tersambung, ya, atau terdapat nun taukid, maka kata ini merupakan fiil. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu al-harfu, huruf, yaitu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha, yaitu setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali kata tersebut bersama dengan kata yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya huruf jika berdiri sendiri maka tidak memiliki makna, ya. Ya, tidak memiliki makna. Kapan memiliki makna? Ketika bersambung dengan isim atau fiil, kayak gitu. Kita lihat contoh mislu, fi, an, hal, sama lam. Nah, kata-kata ini tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Ya, jika berdiri sendiri, misalkan fi, di, ya, fi nggak selalu diterjemahkan di, bisa juga pada, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sambungkan dengan isim, ya sambungkan dengan isim, misalkan darostu an-nahwa fil fasli, ya darostu an-nahwa fil fasli, aku belajar nahwu di dalam kelas. Nah, maka fi di sini bermakna di dalam, ya karena tersambung dengan al-fasl, yaitu kelas, ya fil fasli, di dalam kelas, ya. Demikian teman-teman, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.